A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudah wa rusydah bil akhlaqil karimah wa bil uswah al hasanah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari yang barusan hujan deras ini, dingin, ada yang bawa selimut silahkan, yang mau pakai jaket silahkan, yang bawa bantal monggo, ada yang sambil selonjoran, ada yang sambil kami persilahkan. Yang penting kita bisa menikmati sama-sama kajian kita di malam hari ini, karena memang bisa ngaji itu salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tadi wallahu alam nih Pak Eri, tadi pas kita baca ayat sareng-sareng, pas ketemunya Al-A'raf ayat 161 dan 162 itu berbicara tentang Bani Israil. Yaitu sedikit saya kasih cuplikan dari ayat yang Bapak Ibu baca tadi tentang watak karakter Bani Israil yang dari dulu sampai sekarang sampai nanti nggak pernah berubah. Tapi saya justru bersyukur, berarti Al-Qur'annya betul, ajaran Al-Qur'an itu benar dan asli, otentik. Buktinya bisa kita lihat ayat yang turun ribuan tahun yang lalu, tapi kita bisa membuktikan kebenarannya di hari ini di TV, di YouTube, di mana lagi Bu? Di Twitter, di Instagram, di TV One semua dan sebagainya. Bagaimana watak Bani Israil. Nah, di sini Allah menyampaikan tadi dibagi menjadi 12 kaum. Saya hanya akan menyoroti satu kata, bahwa Bani Israil itu di ayat 161 tadi diperintah oleh Allah untuk mengucapkan waqulu hittah. Katakanlah hittah. Hittah itu artinya ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Kalau mereka mengucapkan itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang wataknya Bani Israil tadi di ayat 162 disampaikan fabat dalal ladzina dzalamu minkum qaulan ghairal ladzi qila lahum. Perkataan yang Allah ajarkan tadi dirubah hanya dengan menambah satu huruf. Itu kalau saya cari di kitab-kitab tafsir, hittah itu artinya ampuni kami. Ucapan itu Bani Israil diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang wataknya Bani Israil dirubah kata itu dengan hanya menambah satu huruf. Hittotun jadi hintotun, ditambahin nun. Hintoh itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya wheat. Bahasa Indonesia atau Jawanya gandum. Tahu gandum Bu? Gandum yang buat bikin mie, bikin roti. Jadi suruh mengucapkan hittah, Bani Israil menggantinya dengan himtoh, diganti jadi nama makanan, nggak jadi diampuni. Wah, terus sampai sekarang seperti itu wataknya, tidak berubah. Nah, ini sedikit banyak akan bersinggungan dengan apa yang harus kita lakukan di setiap hari. Tadi hittah artinya ampunilah kami, diganti menjadi hintoh yang artinya gandum. Jauh kenapa deket nih? Jauh sekali. Urusan hidup mati di akhirat, surga neraka diganti dengan nama makanan. Nah, kita bayangan kita tuh dikasih kesempatan oleh Allah mengucap kalimat yang ringan,
Diampuni, kalau orang diampuni masuk apa? Jaminannya surga. Karena ketinggian hati dan hawa nafsunya diganti menjadi hintoh, jadi kali. Karena merengkel, karena memang nggak bantah tuh nggak asik. Bani Israel seperti itu. Ya, dan kita bisa menyaksikan sekarang. Saya punya pengalaman sedikit sebelum saya masuk ke kajian. Ngirim bantuan ke saudara-saudara kita di Palestina. Terakhir saya di Gaza itu luar biasa susahnya. Saya ngirim hintok tadi, ngirim gandum 3 trailer. Itu biaya kirim dan biaya belanjanya hampir lebih mahal biaya kirim. Ongkir lah kan, nggak ada COD di sana. 3 truk gandum tuh hampir, kalau saya rupiahkan habis hampir 200 juta hanya belanjanya saja. Ditambah nanti ongkos kirimnya itu bukan hanya truk, sopir kernet. Sopir kernetnya harus pakai rompi khusus, harus diasuransikan. Kalau ketembak kan mati itu, nggak bisa kayak game dimulai lagi gitu kan. Masuk dan melewati beberapa kota itu nggak terus kayak di sini tiba-tiba masuk dari Banjar ke Wonosobo, itu nggak. Melewati berbagai pos yang dijaga oleh saudara-saudara kita yang di Mesir itu. Dan itu harus bayar. Di sini namanya biaya ormas. Nah, ternyata di depan Allah Akbar, di belakang wali biro. Ternyata sama saja. Mau di Indonesia atau di luar negeri, kalau udah bicara biaya ormas itu ongkosnya besar. Sehingga ketika saya menyiapkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina, baik itu yang di timur, di Yerusalem dan sekitarnya, atau di Gaza, harus menyiapkan dana yang double. Dulu saya ngirim ambulan ke sana dari Indonesia. Kalau di sini uang 600 juta jadi ambulan apa itu kira-kira? Kata Pak Iri 3 ambulan di sini. Ternyata ambulan yang bagus, yang kayak rumah sakit UGM atau yang lain itu yang besar itu 600 juta sudah lengkap, HIS besar yang sudah ada ruang operasi kecil yang sudah lengkap lah kayak di film-film. Tapi kalau ngirim ke Palestina harus nyiapkan 2 kali lipatnya karena ongkosnya bermacam-macam dan belinya nggak bisa beli di sana, harus beli ke luar negeri, ke Yordan, ke Mesir dan lain sebagainya. Begitu luar biasa perjuangan saudara-saudara kita di sana. Di sini kita mendapatkan nikmat yang sering kita lupakan atau lalai untuk kita syukuri, yaitu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju' sampun dahar sedang. Kita bisa makan enak sarapan, bisa milih roti bakar di situ tiap pagi, bisa megono, bisa nasi kuning, masih bisa milih. Kadang saya yakin ibu-ibu bingung mau masak apa. Gini bapak-bapak pernah bingung milih menu Pak? Arek madang apa mana ya? Gitu. Di sana bingung mau makan apa, bukan karena yang dipilih saking banyaknya, saking keadanya ya. Dipilih. Saya mau kirim air. Ngirim air aja kadang harus punya biaya minimal 100 juta hanya ngirim air minum. Kita di sini kadang sekali ngilir digodok selesai ya. Ya buat minum ya, buat mandi dan lain sebagainya. Wa amanahum min khauf. Itu nikmat diamankan, diberi keamanan, ketentraman, bebas dari rasa takut. Di saat saudara-saudara kita yang berperang itu nggak bisa duduk santai kayak gini. Coba lihat di video-video YouTube atau IG atau Twitter atau apapun, semua pihak merasakan yang sama. Misalkan sekarang yang lagi rame Israel sama mana? Iran. Yang Iran itu waspada nggak? Yang Israel waspada nggak? Israel ketakutan nggak? Takut. Yang Iran ketakutan nggak? Sama-sama dalam situasi perang, tapi karena keyakinannya berbeda, situasinya pun akan menjadi berbeda. Israel takut mati, ya pergi semua, kabur dari negeri. Yang katanya tanah yang dijanjikan malah ditinggal pergi. Kena bom sekali, kabur semua. Tapi saudara-saudara kita yang di Gaza kena bom berkali-kali, masih bisa bakar roti, masih bisa. Saya dapat video dari teman-teman di luar negeri, bahkan saya kemarin teman dari
dari Yordan ya, ngirimin kopi, masih sempat ngirimin kopi ke sini, tentara ya. Tentara di PBB masih sempat ngirim kopi ke sini masih. Karena yang ditakutkan tuh berbeda. Yang satu takut mati, kehilangan dunia, yang satu sama-sama ada khawatirnya tapi yakin ada kehidupan akhirat. Ini yang menjadi pembeda ketakutan kita sebagai umat muslim dengan ketakutan umat yang lain. Nah, maka ini kita bisa ngaji, itu juga satu nikmat. Kita diberi status oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Jadi kalau saya tadi dari Kertek atau dari kantor ke sini, naudzubillah misalkan di perapatan sana ketabrak tangki, dia meninggal, maka status saya insya Allah fi sabilillah. Begitupun Bapak Ibu, man kharaja fi thalabil ilmi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melangkah dari rumah keluar, tadi rumahnya yang paling jauh siapa? Selain saya. Begitu keluar dari rumah, kaki kiri melangkah dari lebih dahulu, sudah statusnya berbeda. Statusnya Allah sifati fi sabilillah. Tadi saya ceritanya, misalkan Bapak Ibu keluar naik motor jalan kaki, tiba-tiba meninggal di jalan atau di sini, meninggal, bukan ngantuk ya, beda ya. Fisabilillah, meskipun sambil ngantuk-ngantuk dikit ya, karena dingin, tetap statusnya fisabilillah hatta yarji'a. Status itu terus melekat sampai yarji. Yarji itu artinya pulang. Pulang di sini dalam tafsir-tafsir hadis disebutkan dua. Yang pertama yarji ila baitihi, pulang ke rumahnya, sampai pulang masuk pintu baru selesai itu status fisabilillah. Maka jangan heran kalau orang tua zaman dulu dikisahkan itu nganter putra putrinya ke pondok, bawanya bukan koper, tumbler, kasur. Apalagi Bu kalau nganter pondok, ada yang putranya di pondok bawa jajan. Kayak dulu yang dibawa oleh orang tua ketika nganter putra putrinya ke pondok itu membawa kain kafan, diserahkan ke Pak Yainya. Artinya anak saya sudah saya titipkan di sini ke Pak Yai fi sabilillah. Meninggal di situ ya syahid insyaallah fi sabilillah. Nah itu di zaman dulu. Nek zaman sekarang beda, nggak ada yang bawa itu. Yang dibawa HP, ya, bawa laptop dan lain sebagainya. Yang pertama yarji, pulang sampai ke rumah. Yang kedua yarji itu pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai menjelang kematian kita. Itu batas belajar kita itu nggak. Dan saya ada yang semuanya 80 tahun di sini. Belum 70 tahun. Yang 70 tahun saya setengahnya paling. Masih sama-sama ngaji di sini. Nggak ada batasan usia sampai kita menjelang meninggal. Itulah kalimat yarji, pulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita langgengkan, tradisikan betul ngaji dengan berbagai macam temanya, berbagai macam segmen, berbagai macam kajian. Saya nggak tahu mana Sobotim ini kajiannya apa aja. Ini kan Samara ya. Samara itu Salasa malam Rabu, nek bahasa Arab Sumara, Sulasa malam Rabu gitu. Ada kajian, mungkin kajian ibu-ibu sendiri, kajian pemuda-pemudi ada sendiri, ada kajian-kajian yang lain. Nah, dari ngaji ke ngaji itu bukan sekedar masalah ilmu. Beberapa orang mungkin diajak ayo ngaji, wah nang YouTube wis akeh. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ngaji, oh zaman siku sekali nyimak awis pakaian ilmu nih. Ada beberapa yang sampai terucap kalimat-kalimat seperti itu. Padahal esensi ngaji itu bukan sekadar ilmu. Kalimat ikra dan bismi rabbika itu enggak terpisah. Harus jadi satu. Enggak bisa Bapak Ibu cuma ngaji, transfer ilmu, ikra saja, melupakan bismi rabbika. Atau cuma bismi rabbika saja, tapi ikra-nya malas. Yaitu tadi. Wah, yang penting kan harus ngerti ilmu deh. Yang penting sudah sholat dan lain sebagainya, tapi nggak perlu
ngaji. Nah, ini pemahaman yang perlu kita luruskan. Iqra dan Bismi Rabbika, keilmuan dan keimanan adalah aspek yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Maka kita ngirim putra-putri kita, ada yang masih SMP, mau SMP, SMA, dan sebagainya, ada yang kuliah, itu dalam rangka menanamkan kalimah Iqra Bismi Rabbika di dalam setiap generasi kita, termasuk diri kita sendiri. Usikum wa iyaya nafsi. Saya hadir di sini, di meja ini ada airnya, ini nggak tahu nih air putih atau air apa. Dalam rangka mentakdir diri kita agar menanamkan Iqra dan Bismi Rabbika, termasuk ke diri saya sendiri. Mungkin nggak seorang ustadz duduk di sini mengajarkan ilmunya yang luar biasa, tapi Iqra-nya keren gitu, tapi Bismi Rabbikanya hangus, hilang. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Karena tujuan duniawi ini itu amalan akhirat tapi bernilai duniawi. Atau mungkin juga sebaliknya, Bapak Ibu mengamalkan amalan dunia, kelihatannya kelihatannya sederhana. Mungkin Pak Eri tadi nyaponi ruangan ini pakai vacuum cleaner, misalkan pakai apa, kelihatan mungkin amalan dunia seperti kita nyapu biasa, tapi bisa bernilai ukhrawi. Nah, ini kesyukuran kita menstatuskan diri sebagai orang yang selalu tholabul ilmi. Salawat dan salam dengan seluruh kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bermajelis ilmu seperti ini adalah juga bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menghidupkan sunnah itu ada banyak. Salah satunya menghidupkan ilmu, itu juga bagian dari menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum saya masuk ke materi inti, ini sampai jam berapa nanti Pak? Jam 9 saja ya. Nah, supaya nggak ngantuk nanti silahkan dicatat. Sesi saya biasanya bukan saya yang ditanya, tapi saya yang bertanya. Nanti yang catat, saya tanya, mudah-mudahan bisa, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya pokoknya keren lah. Baik, jadi ada beberapa amalan yang kemarin kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Kita Dzulhijjah kemarin di Idul Adha, Nun Sewu ngapain aja Bu? Tanggal puasa, terus ngapain lagi? Kurban ini pun nopo? Kambing, sapi, ada kurban perasaan juga. Sanes kula loh gitu kan. Ada yang kurban unta di sini? Mungkin ya wah orang dua unta orang tak kurban tak tumpai. Ya. Ada satu pelajaran mahal tentang kurban terutama di surah Al-Hajj, karena ini Allah menempatkannya di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha. Luhum itu jamak dari lahmun, dagingnya. Wala dima'uha, jamak dari dam, artinya darah. Kita berkurban bermacam-macam kemarin itu, dagingnya dan darahnya itu tidak sampai dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah nggak butuh itu. Allah butuh daging nggak? Kita butuh nggak? Itu kita buat apa itu Pak? Nyate, itu sama malih Pak. Gule, terus tongseng, apa malih? Saya ngonten balunge ini kok. Tengkleng. Bistik, ada lagi macam-macam. Kita yang butuh, Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darahnya. Walakiyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan itu sebelum darah hewan kita itu sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai duluan ke sohibul kurban. Dan malaikat insya Allah nggak pernah salah kirim.
Mungkin nek panitia bisa salah kirim daging gitu ya Pak. Tapi malaikat tidak mungkin salah kirim atau salah transfer pahala. Jadi yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwanya. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikian Allah itu menundukkan bagi kita semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk kebutuhan manusia. Yang paling gampang kita lihat, setiap kita rasakan setiap hari, Allah menyiapkan udara buat kita, ya. Pernah lihat ke PKU tweet yang sakit, yang pakai oksigen disambung-sambung ke sini, itu satu tabung berapa itu? Padahal Allah ngasih kita gratis. Allah ngasih kita gratis, Allah ngasih semuanya. Sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kita berterima kasihnya itu cukup dengan takbir. Ketika kemarin itu ada diajarkan mengagungkan kebesaran Allah. Itu pun ada yang nggak mau kira-kira. Ada nggak? Ada yang macam-macam lah, suruh sholat nggak mau, puasain nanti dulu, kurban apalagi dan lain sebagainya. Disuruh kurban wah nyawur atau mangan sate malah kurban wedus. Ada nggak kira-kira? Nah, maka menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kita yang setiap hari berdagang di pasar ada nggak? Kalau setiap hari saya kasih uang 20 juta, saya yang ngasih setiap hari. Nggak tak suruh kerja, Bu, umpamanya. Saya sih nggak bawa uang. Saya kasih gitu tiap hari. Ibu ingat saya nggak kira-kira? WA-nya dipantengin terus statusnya dia gitu. Kira-kira seperti itu ya Pak. Orang yang baik sama kita selalu kita ikuti story-nya, ingat-ingat namanya. Padahal hanya ngasih berapa? Sehari 20 juta, gede banget. Sebulan deh 20 juta. Ingat terus nggak itu? Itu padahal hanya ngasih 20 juta. Padahal Allah ngasih kita itu semuanya. Coba yang punya HP nanti di googling berapa harga ginjal. Kalau kita punya ginjal 2 dijual 1 itu miliaran. Tapi mau nggak saya ambil malam ginjalnya 1 misalnya. Kita ini. Nah Allah ngasih sekian banyak mahalnya kehidupan kita, tapi kita kadang nggak ingat. Nah itulah yang terjadi ketika terkumpul di ayat yang saya sampaikan tadi, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu qura, jamak dari qaryah, artinya suatu negeri, ahlunnya, penduduknya itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah ini yang perlu saya jelaskan di sini adalah kalimat iman dan takwa. Bapak Ibu ketika mendengar kalimat iman dan takwa, bayangannya nopo? Baju takwa. Nopo melih? Nah ibu-ibu ngagem nopo niki? Ngagem hijab. Bapak-bapak ngagem nopo? Peci. Apakah kalau saya pakai peci, yuk, wah bertakwa gitu kan? Bisa dijamin kalau saya pakai peci berarti bertakwa? Kalau saya lepas itu misalkan, ya. Amanu wattaqau itu artinya adalah semua yang kita lakukan itu orientasinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqau. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini kenapa kok Quran menggunakan kalimat qura bukan bilad? Bilad itu negara. Kalau qura itu dari Korea, artinya desa. Walau anak ahlal qura, kenapa kok penduduk desa-desa ini, desa-desa dikumpulkan jadi nopo? Dusun-dusun dikumpulkan jadi desa. Desa dikumpulkan jadi kecamatan. Kecamatan dikumpulkan jadi kabupaten. Kabupaten dikumpulkan jadi provinsi. Dikumpulkan jadi, mau dikumpulkan lagi jadi dunianya perang lagi kan. Yang amanu wattaqau itu puronya, desanya atau ahlunnya, penduduknya. Yang amanu wattaqau itu
desanya atau ahlunnya atau penduduknya? Monggo Bu. Penduduknya. Kalau seandainya penduduk desa itu amanu wattaqau, Allah sudah ngasih jawaban la fatahna alaihim. Bukan akan, bukan sedang, tapi la fatahna, pasti kami bukakan alaihim, di atas kita itu barokatin minas sama'i wal ardh, berkah dari langit dan dari bumi. Kita bicara langit, yang ada di langit turun ke bumi itu nopo Bu? Yang nembe mawon progresi, hujan. Hujan itu membawa berkah yang luar biasa dampaknya. Dan dari bumi, di bumi itu kita nyari apa aja? Ya, yang nggak ada di Indonesia itu apa? Minyak bumi ada, nikel ada, batu bara ada, apalagi timah ada, lempung yang buat bikin gendeng soka. Saya kalau ke Kebumen lewat pabrik soka itu keren-keren itu gendengnya. Bahannya hanya dari tanah, apalagi tanah liat, apalagi dari bumi, pasir. Niki bahan untuk membuat ini dari apa? Pasir kuat. Semua emas, semua itu dari bumi itu kita punya semuanya. Tapi saya tanya, apakah ada bapak-bapak dari ibu di sini yang dapat dari negara misalkan setiap bulan 20 juta gitu? Tiba-tiba transfer masuk kelunting gitu. Alhamdulillah 20 dari pemerintah. Ada nggak Pak? Pernah Pak? Padahal dalam hitung-hitungan ekonomi, ya, Indonesia dengan kekayaan yang sebegitu banyaknya bisa gaji rakyatnya minimal 5 juta sampai 10 juta per bulan ya, bukan per tahun. Dengan jumlah penduduk 270 juta, yang kaya berapa, yang menengah berapa, yang miskin berapa, pendapatan dari tambang dan lain sebagainya berapa, dihitung tuh bisa. Dan hitung-hitungan riset kasar itu bisa 5 sampai 10 juta per bulan untuk mensubsidi kita semua. Teorinya. Tapi pernah kita merasakan itu? Karena ayat ini jadi praktikkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, terlalu jauh amanu wattaqaunya. Sehingga kekayaan hanya berputar-putar di sebagian orang saja yang kaya. Apakah itu hal yang baru terjadi di zaman sekarang? Dari ribuan tahun yang lalu sudah terjadi dan sekarang lebih parah lagi. Silahkan dibuka nanti di surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat ke-7. Nanti yang nyatet saya tanya. Surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura. Ini sebenarnya ayat berbicara secara khusus tentang fai'. Fai' itu adiknya ghanimah. Ghanimah dan fai' itu sama-sama rampasan perang. Jadi salah satu pendapatan umat Islam zaman dulu itu adalah harta rampasan perang. Kalau ghanimah itu habis perang dapat harta rampasan, kalau fai' belum sampai perang sudah menang sehingga dapat harta. Falillahi walir rasuli. Yang pertama jadi haknya Allah untuk menolong agama Allah. Walir rasuli itu jadi haknya Nabi. Jadi Nabi itu sederhana, tapi jangan dibilang kalau Nabi itu miskin. Nabi itu yang miskin itu gaya hidupnya, sederhana. Bukan terus Nabi itu miskin. Wah, jangan bayangkan setiap hari Nabi perutnya diganjel. Batu, malah teman Nabi ini orang umat Islam kok setiap hari perutnya diganjel. Nah, itu bukan karena beliau gak bisa. Beliau kalau mau minta dunia dan isinya tinggal berdoa itu dikabul. Nabi itu kaya raya, tapi gaya hidupnya yang sangat sederhana. Sehingga orang miskin pun mendekat nggak merasa canggung. Yang kaya juga mendekat tidak merasa tinggi di hadapan Nabi. Ya. Walidil kurba wal yatama wal masakin wabni sabil, untuk orang-orang dekat, orang-orang yatim, orang-orang miskin ibnu sabil. Nah, ada kata yang harus ditekankan di sini menjadi prinsip ekonomi
yang harus kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu layakuna dulatan, tidak menjadi sesuatu yang hanya muter-muter, hanya beredar, hanya eksklusif menjadi circle-nya bainal aghniyai minkum, di antara orang-orang kaya saja. Ibu-ibu ngerasakan nggak sekarang nyari uang itu gampil nopo ewet sangat. Ya, nyari uang susah, Pak. Nyari kalau buat belanja, nah ini 100.000 sekarang dapat apa? Dulu 100.000 ke warung itu udah dapat macam-macam. Sekarang 100.000 beberapa macam saja. Bahkan bisa jadi cuma 100.000 habis hanya untuk beli beras. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ayat ini yang idealnya adalah di ayat ini. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai. Harta tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya saja. Tapi yang terjadi sekarang, harta kebanyakan hanya beredar di antara orang kaya saja. Yang beredar di kita-kita nih, di luar yang 1-10% warga yang super kaya itu, ya dibagi kita ini. Yang UMK-nya Wonosobo berapa? 2.100.000 kalau nggak salah. Jakarta itu UMR-nya kalau nggak salah 5 jutaan sekarang. Jangan dikira 5 juta itu sekarang bisa di Jakarta uang 5 juta itu setengahnya udah habis buat kos. Ya. Sama buat makan, beli pulsa, buat ini habis itu. Paling nabung 500.000 itu sudah mengkis-mengkis tuh kalau di Jakarta. Karena apa? Memang yang terjadi adalah yakunu bulatan final. Uang itu jadi hanya beredar banyak di antara orang-orang kaya saja. Semua sekarang dikendalikan lewat nopo Bu? HP. Ngisi bensin ngagem HP. Beli di toko pakai HP. Beli roti pakai HP dan sebagainya. Nah, apa lagi? Pesanan online, makan, beli ini itu. Nah, itulah kenapa Nabi dari zaman dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk harta itu jangan sampai hanya beredar di orang-orang kaya. Maka silakan buktikan di keluarga, di masyarakat yang kecil, apalagi di level negara, ketika uang hanya beredar di antara orang kaya saja, pasti terjadi kekacauan di sosial dan kemanusiaannya. Itu sudah bisa dibuktikan dari zaman dulu sampai nanti akan terjadi seperti itu. Ada yang di rekeningnya itu hari ini di atas 1 miliar. Saya doakan amin. Ada yang di rekening di HP-nya itu tiap bangun tidur dilihatin terus saldonya yang pira 5 miliar misalkan. Ada Bu? Ada? Kayaknya yang diem aja saldonya di atas 5 miliar. Ya, 4 sehat 5M. 5M, Ibu pernah Bu digaji kerja satu pekerjaan digaji 5M? Pernah Ibu? 5M. Makasih Mbak, maaf merepotkan. Matur nuwun. 5M. Jadi kailayakuna tulatan bainal aghniyai wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang Allah perintahkan itu kerjakan semampunya, apa yang Rasul larang tinggalkanlah semampunya. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi ternyata ayat ini mengajarkan ketika kita bicara keuangan, bicara ekonomi, bicara bisnis, bicara ini itu bukan bicara angkanya, rupiahnya, dolarnya,
sistemnya, manajemennya, dan lain sebagainya. Ini hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu wattaqullah, bertakwa kepada Mas, apa hubungannya ekonomi, bisnis, keuangan dengan takwa? Sederhana kita balik, kalau ekonomi, bisnis, dan keuangan kita tidak membawa kepada ketakwaan, harus ada pertanyaan besar, ada apa dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan yang kita jalankan, baik di level negara ataupun di level yang paling kecil di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu saya yakin pernah merasakan punya uang 500.000 tapi rasanya itu berkah banget, bisa dapat macam-macam, ayam tentrem. Pernah badan? Pernah kan ngerasa seperti itu? Pernah nggak ngerasa punya uang 10 juta ngerti hilang, nggak ada bekasnya gitu? Pernah ngerasa itu? Boleh angel 10 juta ngerti hilang, habis, tak bersisa, dan nggak ada bekasnya. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Itulah yang kita maksud dalam bisnis, ekonomi, dan keuangan yang kehilangan sisi berkah dan takwanya. Maka ketika berbicara ekonomi, bisnis, keuangan, dan sebagainya, bukan masalah angkanya saja, tetapi masalah apa yang kita jalankan sehingga melahirkan angka-angka itu. Maka saya kasih rumus 4. Ini nggak ada saya tulis di sini, dan mudah-mudahan bisa ditulis di Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kaitan dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan kita yang akan mempengaruhi hidup kita. Yang pertama adalah ketika zatnya halal dan prosesnya halal, itu paling aman. Zatnya halal, misalkan nopo Pak sing halal Pak, satu Pak. Ayam halal nopo halal, tapi kalau nyembelihnya yang di apa itu hidup, lehernya aku dicotek tok cerot. Zatnya halal, tapi karena prosesnya haram, menjadikan sesuatu haram. Maka zatnya halal, prosesnya harus halal. Itulah kenapa kemarin ramai, hampir setiap masjid mengadakan pelatihan juru sembelih halal, ya. Memastikan bahwa zat yang halal diproses dengan cara yang halal. Uang niku halal apa haram? Uang yang di dompet saya dengan uang yang di dompetnya para koruptor itu sama nggak uangnya? Wujudnya sama. 100 ribuan warna apa lagi? 50 ribuan warna biru, 20 ribuan warna dolar warna dolar warna hijau kado jilbabnya ibu nih. Mudah-mudahan dapat dolar dari ibu. Ya. Uangnya sama, zatnya halalnya sama, tapi prosesnya yang berbeda akan melahirkan hukum uang yang berbeda. Uang saya hasil kerja halal, hasil korupsi haram, meskipun wujudnya sama. Ini yang pertama. Yang kedua, zatnya halal, tapi prosesnya haram. Contohnya itu tadi, ayam misalkan, ayam halal, tapi begitu nyembelihnya salah menjadi haram. Uang itu asal mulanya halal, tapi kalau hasil korupsi, hasil menipu, hasil curang, mengurangi, kalau dagang itu yang dicurangi apa aja? Timbangan, takaran, ukuran, dan lain sebagainya. Itu prosesnya haram, meskipun barang atau zatnya halal. Maka kalau Bapak Ibu datang ke SPBU saya di Sidoarjo itu setiap pagi setelah jam 6, setengah 7 dan kira-kira jam segitu pasti akan lihat pegawai berseragam hitam yang bawa alat ukur saya drain kecil itu, yang tugasnya mengukur setiap pompanya setiap hari, setiap pagi, memastikan yang keluar kualitasnya bagus dan takarannya benar. Bisa nggak saya buat 1 liter, beli 1 liter keluarnya nggak nyampe 1 liter? Bisa nggak? Bisa atau bisa banget? Pernah ngalami tapi nggak tahu mungkin Bapak Ibu. Beli 10 liter yang keluar 9 liter. Nah ini memastikan setiap proses yang halal keluarnya
prosesnya halal. Ada yang halal, prosesnya haram. Ada yang zatnya haram, pengennya diproses dengan proses yang halal, tetap hasilnya haram. Misalkan, wah saya mau jualan minuman keras nih Pak Eri, mereknya Benteng atau peci miring gitu apa ya, dengan akad murabahah atau mau apapun akad prosesnya yang dipakai, karena zatnya memang sudah haram maka hasilnya juga haram. Yang keempat yang paling parah, sudah zatnya haram, prosesnya juga haram. Mau seperti apapun, wah ora apa-apa lah dodolan ciu misalkan, yang penting kok nggak munggah kaji. Ada nggak yang seperti itu? Ada, teman saya sendiri. Saya nyebutnya kaji ciu karena dia naik haji hasil berjualan minuman keras, khamr. Zatnya sudah haram, mau diproses seperti apapun tetap hasilnya haram. Nah ini dalam ekonomi, bisnis, dan keuangan. Ada 4 ini, hanya satu yang opsi yang bisa dan harus kita ambil, yaitu zatnya halal, prosesnya juga halal. Yang 3 ini buang semuanya. Nah, yang zatnya haram, zatnya halal, prosesnya haram. Yang zatnya haram, prosesnya mau dihalal-halalin. Yang zatnya haram, prosesnya haram. Udah 3 ini, yang lain buang semuanya, tidak ada pilihan, hanya ambil yang pertama. Cari yang zatnya halal dan prosesnya juga halal. Itu insya Allah akan membawa tadi barokatim minas samai wal, berkah dari langit dan bumi dibukakan semua. Walakin kadzabu, kata ayat Quran tadi, tapi kebanyakan manusia kadzabu, mendustakan peringatan ini. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka disiksalah sama Allah. Siksaan Allah itu tidak seperti harus zaman Nabi dulu, ada gunung dibalik gitu, ada laut terbelah. Sekarang siksaannya bisa bermacam-macam. Dicabut berkah anaknya, korupsi 2 triliun misalnya. 2 triliun itu sedikit atau banyak itu? Dulu zaman kita kecil kan dengernya paling angka-angka miliar deh. Korupsi 100 juta, korupsi miliar. Sekarang korupsi yang telinga kita dengar adalah triliun. Padahal 1 triliun itu 1000 miliar. 2 triliun berarti 2000 miliar. 2000 miliar itu berarti musola Masjid Al-Ittihad ini diisi kerdus Indomie 2000 kerdus, isinya 100 ribuan semua. Itu baru 2 triliun. Itu pun nggak muat kayak sampai kubah. Itu baru 2 triliun. Ada yang kerdus 10 triliun, ada yang begitu. Nah ini menjadi pengingat bagi kita. Tadi kita bicara angka besar, kita turunkan ke keluarga kita yang kecil ini. Mari keuangan kita, ekonomi kita, bisnis kita, setiap usaha income yang masuk ke diri kita adalah al-iqtisad al-ihsani. Ekonomi, bisnis, dan keuangan yang ihsan. Ihsan itu artinya seakan-akan Allah itu setiap waktu kita ketemu, seakan-akan kita itu setiap hari, setiap waktu merasa Allah itu melihat kita. Wa illam takun taro fa innahu yaraka. Kalaupun kita nggak melihat Allah, memang kita nggak mampu melihat Allah, ya kita yakin Allah pasti melihat. Dan itu sangat jarang terjadi, sukar dicari dan mahal harganya. Kalau nggak percaya silahkan datang ke kantor di Jakarta itu, ke DPR, ke ini itu. Kemudian nggak ada anggota DPR di sini. Saya juga punya teman-teman di DPR dan sebagainya. Di antara ribuan riuk jalur-jalur setan yang penuh tadi itu masih ada harapan 1, 2, 3 orang, 1, 2, 3 jalan yang ketemu jalur malaikat. Ya, saya beberapa kali ngurus perizinan las nasional atau yang kaitannya dengan keislaman itu kan DPR Komisi 8. Saya alhamdulillah nggak keluar uang sepeser pun, bahkan saya yang ditraktir makan. Mudah-mudahan halal dimakan aja.
Itu karena apa? Saya masih yakin akan ketemu orang-orang yang baik dan masih ada harapan untuk ketemu orang-orang yang baik. Urus ini itu nanti komisi yang lain. Nanti urusan yang keluar negeri beda lagi. Alhamdulillah ketemu orang-orang baik. Selama kita niatkan untuk ketemu dengan orang-orang yang baik. Hatta ketika saya ketemu orang non-muslim pun alhamdulillah diketemukan dengan orang-orang non-muslim yang baik. Saya keliling ke Filipina itu Pak Eri, dari Manila, Laguna, San Pablo, dari Luzon sampai ke selatan tuh sana, ke Mindanao, Tawi-Tawi, nyebrang pulau, naik gedek itu dan sebagainya. 80% Katolik, 20% Muslim. Tapi yang Katolik ini kita minta bantuan dananya dan ilmu serta jaringannya untuk mendirikan lembaga Islam, ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Alhamdulillah sekarang hampir 70 kantor tuh di sana dan berdiri di awal tahun 2024 Bank Syariah Islam. Bank Islam dianggap bukan Bank Syariah, to the point, Bank Islam, Islamic Bank pertama di Filipina Selatan yang mensupport justru teman-teman Katolik. Tapi yang menjalankan saudara-saudara kita yang Muslim. Saya di tengah-tengahnya. Ya. Jadi dari zaman perang saya sudah bolak-balik ke sana. Saya ingat awal-awal saya ke sana itu suruh tanda tangan asuransi kematian tuh. Kalau saya mati cair tuh istri saya. Tapi alhamdulillah saya masih hidup, pulang aman, selamat. Tapi senang melihat kemarin ketika peresmian yang Muslim, yang non-Muslim duduk bareng, udah nggak perang. Di sana ibu-ibu non seperti ibu usia 70, 60 cerita sama saya dulunya kombatan dari hutan ke hutan perang bawa AK-47. Saya dikasih lihat cara ngerakit senjata AK-47 itu bisa itu. Nah ibu ngerakit ngerakit bom bisa, ngerakit senjata itu saya aja nggak berani. Luar biasa perjuangannya dan sekarang sudah zaman berubah, sudah nggak pernah perang. Saya beberapa kali ke sana juga aman karena itu tadi membawa kedamaian, perdamaian lewat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Orang kalau dibuat sibuk dengan bisnis dan ekonomi yang baik, dia akan lupa perang, dia akan lupa dengan permusuhan, akhirnya aman, tentram, dan damai. Nah ini intinya adalah jangan sampai uang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Itulah Islam itu ya karena memang dari Allah bukan buatan manusia. Konsepnya itu sempurna, pelaksanaannya yang kadang kita amburadul di lapangan. Allah sudah ngasih konsep zakat, ada zakat fitrah, zakat apa lagi? Zakat mal, apa lagi? Macam-macam, ada zakat fitrah, zakat mal nanti bermacam-macam tuh, ada zakat pertanian itu. Kita sampai saya nemu orang kaya tapi zakatnya hanya zakat fitrah saja. Karena berhilah ada trik ngapusi Gusti Allah. Misalkan punya emas 100 gram. Kalau nggak dipakai kan nggak usah dizakati. Yang dipakai. Begitu pas mau dizakati dipakai semua. Nggak usah zakat kan saya pakai. 100 gram dipakai semua. Gitu. Ada yang ini itu berhilah pertanian. Bisa dizakati, deota-adik, akhirnya nggak keluar zakat. Ada yang ini itu yang membuat instrumen kita rusak. Belum infak sedekah, belum wakaf. Makanya saya akan selalu ngasih contoh 3 instrumen ini digerakkan, insya Allah bisnis, ekonomi, dan keuangan kita akan ikut tumbuh dan sehat. Ya, dulu murid saya yang saya jadikan manajer di SPBU sini wakaf, sekarang ngelola 10 SPBU Pak di Jawa Barat. Dan itu punya pesantren juga. Masih muda, umur 23 itu saya jadikan manajer, wakil direktur. Masih belum pada nikah itu, butuh mantu ele-elean gitu. Ustadz tapi manajer, ustadz tapi direktur, ustadz tapi wakil direktur, ustadz tapi ahli keuangan, ustadz tapi ahli human resource, ustadz tapi ahli manajemen operasional, ustadz tapi ahli analisa data, ustadz tapi ahli IT dan lain sebagainya. Nah itu menjadi penting agar instrumen kita hidup sehingga ekonomi ihsan itu 3 arah. Silakan dicatat, ini yang terakhir. Ekonomi yang ihsan yang baik itu arah yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas
Sehingga sahabat Nabi itu kaya, tapi nggak ada yang stres. Ada nggak orang kaya yang stres? Ada, banyak itu. Teman-teman saya tuh yang kaya-kaya nggak semuanya bahagia, apalagi miskin. Ke atas, ekonominya orientasinya ke atas pada Allah. Yang kedua, ke samping. Ekonominya itu menjaga dari kezaliman terhadap sesama manusia. Dan itu yang terjadi. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri terkenal suka ngabusi, terkenal nggak komitmen, terkenal melanggar MOU dan lain sebagainya. Ini harus kita perbaiki. Ke atas, ke samping. Yang ketiga, ke bawah. Ekonomi yang berkeadaban terhadap alam semesta. Maka kalau rame-rame kemarin nikel ini itu sebagainya, karena salah satu dari tiga ini pasti ada yang terlanggar. Islam kan jangankan cuman aktivitas ekonomi, perang saja, memotong dahan sembarangan tidak boleh, ngerusak bangunan gereja tidak boleh, menyederai anak kecil nggak boleh, membunuh hewan tanpa keperluan nggak boleh. Itu padahal kondisi perang lah, kita nggak perang semua disikat ya, gunung dikeruk, mata air hilang, laut dikeruk, apa yang nggak dikeruk ya. Nah ini ekonomi ihsan, inilah tiga arah ini. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini semuanya, kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita, dimulai dari yang kecil, sayang kepada Allah, sayang sama manusia, dan sayang kepada alam semesta. Maka saya senang kalau lihat masjid ada tempat sampahnya 3, biru, kuning, merah, kuning, hijau. Sampahnya sendiri-sendiri. Sehingga masjid-masjid yang saya dampingi di Jakarta dan sebagainya, Pak Eri sudah punya dana abadi. Masjidnya hanya 2 miliar, tapi dana abadinya ada 4 miliar. Baru ditransfer saya tadi siang. Jadi masjid ini wakaf, tapi dia juga punya wakaf uang. Sehingga masjid ini tidak harus mengandalkan infak setiap bulan, punya pendapatan sendiri. Masjidnya punya gaji setiap bulan. Di Jawa Timur malah sudah kita kembangkan cadangan abadinya tidak hanya uang tapi emas. Masjid, sekolah, pondok pesantren tabungannya nggak hanya uang tapi juga emas. Kemarin sekali beli itu kalau nggak salah 2000 gram. Berarti pintar nih Bu. 2 kilo. Assalamualaikum Bu, itu masih kali kilo ya. 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Itu kan nggak banyak, masukin berangkas 100 kilo aja belum banyak ya. Padahal uangnya banyak. Nah, kita mulai dari kecil-kecil, saya pokoknya keliling kemanapun selalu saya ingatkan, dan saya nggak bosan keliling kemana-mana dalam rangka mengingatkan kalau umat Islam harus mulia, umat Islam harus sejahtera dengan berbagai cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Demikian karena sudah jam 9 lebih. Sebelum saya tutup, yang saya sampaikan, saya membawa beberapa hadiah dan saya serahkan nanti kepada yang bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ini bapak-bapak nomor ibu-ibu, biar adil. Atau adik-adik mau ikut? Ini mungkin jawab. Pertanyaan pertama untuk bapak-bapak dulu. Tadi saya menyebutkan ada 4 proses bisnis ekonomi atau keuangan dalam prinsipnya, itu tadi ada 4, ada yang zatnya ini dan sebagainya. Silakan yang bisa angkat tangan. Oke, namanya dulu Pak. Nih. Ya. Terusnya juga haram. Nah, dari 4 ini yang kita ambil yang mana? Yang paling atas nih, zatnya halal dan prosesnya juga halal. Oke, nah, saya kasih 1 voucher Pertamax di SPBU Gontor full tank, tapi tangki motor. Oke, Pak. Ini voucher Pertamax 50.000 ya, bisa dipakai mulai tanggal 25 besok. Ibu-ibu mau nggak atau saya tutup? Baik, 1 pertanyaan saja untuk ibu-ibu.
Allah melalui Rasulullah SAW di surah Al-Hasyr ayat 7 melarang sangat keras harta hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya-kaya saja. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Nah, apa bahasa Arabnya orang-orang kaya? Angkat tangan. Itu ada di ayatnya itu, ibu-ibu angkat tangan. Ayo Bu, angkat tangan Bu. Angkat tangan aja. Orang-orang kaya di ayat tadi, bahasanya Arabnya apa? Oh, itu sering dengar itu. Maka Bu, angkat tangan Ibu. Angkat tangan Ibu. 1, pede saja. 2. Oh, belakang, adik sini, Dek. Maju. Masuk sini. Namanya siapa? Saman. Ya. Namanya Al-Aghniya artinya orang dari kata goni, yaitu orang-orang yang kaya. Ini diambil hadiahnya. Voucher pertama 50.000 bisa dipakai besok. Ini atau mbaknya ambil sini. Terima kasih. Jadi saya juga ingin ngasih contoh juga bahwa setiap lembaga bisnis yang kami dirikan di beberapa kota itu nggak ada satupun yang milik saya atau atas nama saya, semua sudah diwakafkan sehingga hasilnya untuk keperluan santri dan pendidikan. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dari kami. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz tentang kebudayaan SKPI yang telah mengisi kajian malam hari ini, dan alhamdulillah semoga kita bisa memiliki pelajaran yang kami sampaikan. Sebelum kami tutup, tadi sudah disampaikan pertanyaan dari Ustaz. Barangkali ya ada kalau ada yang ingin bertanya dengan kami kesempatan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, semoga apa yang disampaikan bisa kita laksanakan seperti pengumuman kita pada pengajian pekan yang lalu dari Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah lewat Suryaman itu telah menawarkan kepada ranting anggotanya yang punya usaha berupa warung dan semacamnya yang bersedia untuk diajak kerjasama. Nanti sistemnya barangkali konsinyasi atau dijual, bisa mendaftar kepada kami. Nanti berupa jual beli sembako, ada gula, ada minyak dan semacamnya. Dan sampai hari ini ternyata belum ada yang mendaftar di tempat kami. Nanti akan tetap kita buka sampai pertemuan Sabtu pagi berikutnya, nanti sebagai laporan ke pimpinan cabang. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, pengumuman dari pengajian 1 Muharram 1447 Hijriah dari Masjid Al-Huda, insya Allah besok